Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dwi Lestari Amasanti, mahasiswi jurusan akuntansi STIE Bank BBD Jateng dengan NIM 11201130. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai regresi berganda. Perlu teman-teman ketahui, persamaan regresi merupakan persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu P ubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih P ubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda, di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum mempelajari masalah regresi berganda, kita harus menguasai dan memahami dulu regresi sederhana, karena pembahasan ini tidak akan jauh dari regresi sederhana. Satu hal lagi yang penting, regresi berganda sendiri merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Kita lihat contohnya. Di sini pada contoh, seorang manajer pemasaran elektronik ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap penjualan produk tersebut. Nah, teman-teman di sini bisa lihat pada tabel ada penjualan sebagai Y, kemudian promosi X1 dan harga X2. Seperti biasa, kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Kemudian kita ke variable view, kita input datanya. Setelah kita input data pada variable view, kita langsung ke data view. Kita input semua datanya sesuai dengan yang ada pada soal. Setelah kita menginput semua datanya, kita langsung saja ke menu analis. Kemudian kita pilih regression, lalu ke linear. Kemudian kita input penjualan pada dependent dan promosi, kemudian harga pada independent. Selanjutnya kita pilih statistik, kemudian kita klik semua pada tabel bagian kanan, kemudian yang kiri tetap estimate, lalu kita continue, lalu kita pilih plots, lalu kita klik di sini histogram, lalu continue. Setelah itu kita pilih option, pada option masih tetap sama 0,05, 0,10, kemudian include constant in equation, lalu exclude case listwise, lalu continue, kemudian OK. Nah, teman-teman, akan muncul hasil output sebagai berikut. Kemudian dari hasil output ini kita bisa analisis yang pertama pada tabel deskriptif statistik. Didapatkan min dari penjualan adalah sebesar 229,60 dengan standar deviasinya sebesar 29,368 dengan jumlah data yang tersebar adalah 10. Kemudian yang kedua, ada min dari promosi adalah sebesar 30,20 dengan standar deviasinya 7,254 dan jumlah data yang tersebar atau N adalah sebesar 10. Kemudian yang ketiga ada min dari harga adalah sebesar 168,50 dengan standar deviasinya yaitu 19,614 dan jumlah data yang tersebar adalah 10. Kemudian pada tabel correlation ini kita juga dapatkan analisis yang pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,887 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,857 antara penjualan dan harga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan harga adalah kuat. Selanjutnya teman-teman, pada tabel model summary ini kita juga dapat analisis yang pertama pada kolom R ini menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,910. Kemudian pada kolom R square adalah sebesar 0,828 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan penjualan sebesar 82,8% dan 17,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain. Kemudian pada kolom standar error of the estimate,
sebesar 13,825 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya yaitu sebesar 13,825 yang artinya lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yaitu 29,368. Selanjutnya teman-teman, pada tabel koefisien. Pada tabel ini, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat yang pertama konstan yaitu 65,085, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi adalah 2,308 dan koefisien variabel harga adalah 0,563. Sehingga teman-teman, dari tabel koefisien ini kita dapat simpulkan untuk persamaan garis regresi yaitu didapatkan Y sama dengan 65,085 ditambah 2,308 X1 ditambah 0,563 X2, di mana Y itu merupakan variabel penjualan, kemudian X1 variabel promosi, dan X2 merupakan variabel harga. Kemudian untuk bentuk visualisasinya bisa teman-teman lihat pada histogram berikut. Baik teman-teman, kita sudah selesai belajar mengenai regresi berganda. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.